Apa rasanya saat kamu mandi dan ada yang mengintip dari balik ventilasi? Matanya kosong, wajahnya terbungkus kain kafan, tapi dia bukan manusia. Namaku Rina. Aku tinggal di sebuah komplek perumahan bernama Mawar Asri. Komplek kecil yang terlihat nyaman dan tenang di pinggiran kota. Kami sekeluarga pindah ke sini sekitar 5 bulan lalu. Rumah-rumah berjejer rapi, suasana cukup damai, dan lingkungan kelihatan terawat. Namun semuanya berubah sejak suatu malam. Malam saat aku melihat sepasang mata putih dari ventilasi kamar mandi. Hari itu, seperti biasa, aku pulang dari kampus sekitar pukul 6 sore. Setelah makan malam dan mengobrol sebentar dengan ibu, aku menuju kamar mandi untuk mandi malam. Lampu kamar mandi menyala redup karena fittingnya agak longgar dan jendelanya kecil, hanya ventilasi berbentuk persegi panjang di atas dinding bagian belakang. Saat aku mengguyur tubuh dengan air hangat, aku merasa tidak nyaman. Ada perasaan seperti diawasi. Awalnya kupikir itu cuma perasaan capek atau halusinasi biasa. Tapi makin lama, aku seperti benar-benar merasakan ada yang memperhatikan. Perlahan, mataku terarah ke ventilasi di atas. Ventilasi itu hanya setinggi 1,5 meter dari lantai dan terbuka tanpa kawat pelindung. Dan di sanalah aku melihatnya. Sepasang mata putih, besar, kosong, seperti membelalak dari luar. Tidak berkedip, hanya diam, menatap lurus ke arahku. Aku langsung berteriak sekeras mungkin, menjatuhkan gayung, dan keluar dari kamar mandi dengan hanya handuk melilit tubuh. Ibu dan adikku panik, menanyakan apa yang terjadi. Aku hanya bisa menunjuk ke arah kamar mandi sambil menangis. Ayah segera mengecek bagian belakang rumah dengan senter. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Bahkan tidak ada bekas kaki di tanah kosong yang berumput. Ayam tetangga doang kali, Rin, kata ayah berusaha menenangkanku. Tapi aku tahu apa yang kulihat bukan hewan. Itu jelas sepasang mata manusia. Atau setidaknya makhluk yang menyerupai manusia. Malam itu aku tidur di kamar ibu. Tapi bayangan mata putih itu masih menempel kuat di kepalaku. Bahkan dalam mimpi pun aku seperti melihatnya terus, menatap, membeku, seolah ingin mengatakan sesuatu atau mengancam. Keesokan harinya, aku enggan mandi malam. Tapi tubuh lengket dan gerah karena cuaca panas memaksaku masuk ke kamar mandi sekitar pukul 7 malam. Kali ini, aku memberanikan diri menutup ventilasi dengan kardus bekas. Dan malam itu, keanehan terjadi lagi. Setelah mandi dan keluar kamar mandi, aku mendengar suara ketukan dari dalam kamar mandi. Suara pelan, seperti sesuatu memukul dinding dari dalam. Tok, tok, tok. Aku mengira itu tikus atau air tetesan dari keran. Tapi saat aku dekati lagi, ku dengar bunyi gesekan seperti kuku menyeret di keramik dinding. Jelas, terlalu jelas. Aku memanggil ayah, tapi saat kami buka pintu kamar mandi, tidak ada apapun. Lantai kering. Tapi seekor kucing tetangga yang sering mondar-mandir ke rumah kami terlihat mati di pojok halaman belakang, tepat di bawah ventilasi kamar mandi. Kucing itu tergantung dengan kain putih usang yang terikat ke pohon kecil. Mulutnya menganga, matanya masih terbuka lebar. Ibu menjerit histeris melihatnya. Ayah mulai merasa aneh dan berkata akan segera menutup ventilasi secara permanen. Tapi malam itu aku tahu ada yang salah dengan rumah ini, atau lebih tepatnya dengan tempat di balik ventilasi kamar mandi. 3 hari kemudian, ibu tetanggaku, Bu Lisa, datang ke rumah dan diam-diam bercerita sesuatu saat hanya aku dan ibu yang di rumah. Rina, kamu ngerasa nggak sih kamar mandi rumah di sini itu kayak nggak wajar?
Katanya setengah berbisik. Aku dan ibu saling berpandangan. Bu Lisa lalu melanjutkan, "Anakku, Sinta, 2 malam berturut-turut mimpi ada pocong berdiri di atas ventilasi kamar mandi." Dia bilang, pocong itu ngintip dia mandi. Degree cerita Bu Lisa membuat tubuhku merinding dari ujung rambut sampai kaki. Karena mimpi Sinta sangat mirip dengan apa yang aku alami. "Aku udah lapor ke RT, tapi katanya cuma mimpi buruk," ujar Bu Lisa. "Tapi aku yakin ada yang gak beres di blok rumah ini." Malamnya, aku tak bisa tidur. Setiap kali ku pejamkan mata, bayangan sepasang mata putih itu muncul. Aku tahu ini bukan hanya soal rasa takut. Ini lebih dari itu. Ini adalah teror nyata. Dan dari hari itu, satu demi satu warga mulai mengalami hal aneh yang serupa. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang tinggal bersama kami di komplek Mawar Asri ini? Tapi, satu hal yang pasti, pocong itu tidak hanya mengintip, dia sedang menunggu. Setelah kejadian yang kualami dan pengakuan dari Bu Lisa soal mimpi Sinta, suasana komplek Mawar Asri mulai berubah. Para ibu-ibu yang biasanya santai duduk sore di depan rumah, kini terlihat lebih waspada. Beberapa mulai memasang tirai lebih tebal di kamar mandi. Ada juga yang mulai menutupi ventilasi dengan triplek atau aluminium foil. Tapi malam tetap datang dan teror tidak berhenti. Kisah berikutnya datang dari Bu Ningsih, ibu rumah tangga yang tinggal di blok B6, hanya berjarak 3 rumah dari rumahku. Bu Ningsih adalah orang yang dikenal paling cuek dan tegas. Tapi ketegasannya goyah setelah malam itu. Pukul 2 dini hari, dia terbangun karena mendengar suara keras di atas plafon rumahnya. Seperti benda berat yang lompat atau jatuh. Ia pikir itu tikus besar atau mungkin musang. Tapi suara itu tidak biasa. Bukan suara gesekan, bukan suara langkah ringan, tapi gedebuk, lalu diam. Karena penasaran, keesokan harinya Bu Ningsih meminta suaminya untuk naik ke atap dan memeriksa genteng. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tapi ada satu hal yang aneh. Genteng di atas kamar mandi mereka terlihat berembun dan basah. Padahal saat itu cuaca sedang terik dan tidak hujan sejak seminggu. "Kayak ada yang berdiri lama di situ," kata suaminya, Mas Hermanto, heran. Bu Ningsih yang mulai cemas akhirnya memutuskan memasang CCTV kecil yang diarahkan ke genteng dan jendela kamar mandi. Ia ingin membuktikan apa sebenarnya yang mengganggu. 2 malam pertama tidak ada kejadian berarti. Tapi pada malam ketiga, rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Pukul 2.03 pagi, tampak ada bayangan putih melompat ke atas genteng. Bukan seperti manusia. Cara bergeraknya aneh, terhuyung, seperti lompat tanpa membengkokkan kaki. Kamera sedikit blur, tapi cukup jelas menunjukkan sosok tinggi terbungkus kain putih berdiri menghadap kamar mandi. Bu Ningsih memperbesar rekaman dan terdiam. Sosok itu tidak punya wajah, hanya datar, seperti kain membungkus kepala kosong. Tapi dari lubang kecil di kain itu terlihat 2 titik hitam besar, seperti mata kosong yang menatap tajam. Dan saat sosok itu berdiri diam selama hampir 3 menit, lampu kamar mandi mati sendiri. Padahal kami nggak pernah pasang sensor otomatis di kamar mandi, ujar Bu Ningsih saat menceritakan ulang pada warga. Rekaman itu hanya diperlihatkan ke beberapa tetangga terdekat, termasuk ibu dan ayahku. Setelah melihatnya, aku tidak bisa makan selama 2 hari. Setiap kali membayangkan pocong itu berdiri di atas atap, melihat ke arahku saat mandi, rasanya seperti seluruh tubuhku dingin dan mati rasa. Berita ini menyebar cepat. Warga makin panik, meski sebagian masih menyangkal. "Ah, pasti cuma efek kamera," ucap Pak RT saat pertemuan warga. Tapi penyangkalan tidak bertahan lama.
3 hari kemudian, giliran rumah keluarga Pak Dani yang diganggu. Anak gadisnya, Rara, yang berusia 14 tahun, mengalami kejadian mengerikan. Saat mandi sore, Rara menjerit dan pingsan di kamar mandi. Saat ibunya datang menolong, Rara sudah tergeletak di lantai. Setelah sadar, ia mengatakan bahwa ada kepala pocong muncul dari atas ventilasi dan terbalik. Seolah si makhluk itu menggantung terbalik dari genteng dan mengintip masuk. Rara trauma berat. Sejak kejadian itu, ia tidak mau mandi di rumah. Harus dibawa ke rumah neneknya setiap hari hanya untuk bisa mandi. Puncaknya terjadi ketika Pak Herman, tetangga baru di Blok C, menemukan sesuatu yang aneh di plafon rumahnya. Ia baru pindah ke kompleks seminggu lalu dan belum tahu soal teror yang terjadi. Saat memperbaiki kabel lampu, ia membuka bagian plafon kamar mandi dan mendapati kain kafan tua dan kotor tergulung rapat. Ada bercak hitam dan bau busuk menyengat dari dalam plafon itu. Pak Herman mengira itu ulah iseng penghuni sebelumnya. Tapi malam harinya istrinya bangun karena suara langkah berat di atap. Ia naikkan volume CCTV dan bayangan putih itu muncul lagi, melompat dari genteng ke ventilasi kamar mandi mereka, menempel dan menatap ke dalam. CCTV merekam jelas wajahnya. Dan malam itu, Bu Herman mimpi buruk. Ia bermimpi berada di tengah pemakaman tua. Ada pocong yang mengintip dari balik nisan, memanggil namanya dengan suara serak. "Bu, kamu mandi malam?" "Ya." Komplek Mawar Asri mulai diliputi ketakutan. Para wanita menghindari mandi malam. Anak-anak dilarang tidur sendiri. Bahkan, sebagian warga mulai membakar kemenyan atau menyiram air bunga 7 rupa di kamar mandi mereka. Tapi semuanya hanya memperlambat, bukan mengusir, karena pocong itu masih ada. Ia tidak sekadar mengintip, ia memilih. Dan jika ia sudah memilih rumahmu, kau tidak akan pernah mandi dengan tenang lagi. Namanya Pak Samin, pria tua dengan rambut putih dan suara berat yang sudah menjadi penjaga komplek Mawar Asri sejak komplek ini dibangun. Setiap malam, dialah yang keliling memeriksa blok demi blok, memastikan gerbang terkunci dan tidak ada maling yang masuk. Warga mengenalnya sebagai sosok pendiam, tidak banyak bicara dan suka menatap langit saat berbicara. Tapi siapa sangka Pak Samin menyimpan cerita lama yang seharusnya tidak pernah diungkap. Cerita ini dimulai ketika ayahku menghampiri Pak Samin di pos ronda, ingin menanyakan soal sejarah komplek. Setelah kejadian-kejadian aneh, ayah dan beberapa warga mulai curiga. Apa mungkin tanah komplek ini punya latar yang kelam? Awalnya Pak Samin tidak mau bicara. Tapi setelah didesak, dia hanya berkata singkat, "Dulu tanah sini bukan sembarang tanah." Ayah mengajak Pak Samin bicara lebih lanjut di teras rumah kami. Aku, ibu, dan beberapa tetangga ikut mendengarkan. Pak Samin menatap kosong ke arah jalan sebelum perlahan mulai membuka suara. Dulu, tempat ini adalah lahan kosong yang jarang dilalui orang. Tapi, tepat di tengah blok C sampai blok A, dulu ada 3 makam tanpa batu nisan. Semua yang mendengarnya terdiam. Bukan pemakaman resmi, cuma makam bekas korban, bunuh diri, dan 1 orang yang mayatnya ditolak keluarganya. Pak Samin bercerita bahwa pada masa pembangunan komplek sekitar tahun 2002, kontraktor proyek menemukan tulang belulang terbungkus kain kafan di salah satu gundukan tanah. Tapi karena takut proyek dihentikan, mereka memindahkan tulang itu sembarangan ke belakang kebun yang kini sudah berubah jadi taman bermain anak-anak. Sejak itu, malam-malam sering ada suara orang nangis, kadang tertawa. Yang paling menyeramkan, kata Pak Samin, adalah satu kejadian yang ia saksikan sendiri. Saat proyek pembangunan kamar mandi
di salah satu rumah Blok B, seorang tukang bangunan jatuh pingsan. Ia mengaku melihat pocong berdiri tepat di atas lubang kloset yang belum selesai dipasang. Pocongnya bukan biasa, tinggi, badannya lusuh, tapi matanya kayak orang benci sama semua yang hidup. Sejak kejadian itu, para tukang tidak mau lembur malam. Tapi proyek tetap jalan dan akhirnya kompleks selesai dibangun. Setelah itu, saya sering lihat bayangan putih lompat dari atap ke atap saat ronda malam. Lanjut Pak Samin. Tapi saya diam karena saya tahu kalau saya cerita nggak ada yang percaya. Setelah cerita itu menyebar, para warga semakin resah, terutama mereka yang tinggal di Blok A sampai C, area yang dulunya jadi tempat ketiga makam itu berdiri. Aku sendiri mulai menyadari sesuatu yang janggal. Pola kejadiannya, semua berpusat di kamar mandi. Dan kamar mandi di komplek ini dibangun persis di atas jalur bekas makam. Seolah pocong itu terjebak dan satu-satunya tempat ia bisa muncul adalah melalui ventilasi, melalui air, melalui kamar mandi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Saat lewat tengah malam, terdengar bunyi ketukan kecil di dinding kamar mandi. Aku menahan napas. Tok, tok, tok. Aku mendekat perlahan. Ketukan berhenti. Tapi saat aku menempelkan telinga ke dinding, Rina. Suara serak itu memanggil namaku. Bukan dari dalam rumah, tapi dari belakang dinding kamar mandi. Aku menjerit sekuat tenaga dan semua keluarga langsung berkumpul. Ayah masuk kamar mandi dengan golok, tapi tidak ada siapapun di sana. Setelah tenang, aku bertanya, "Pak, apakah pocong itu bisa memilih korbannya?" Pak Samin diam sesaat, lalu menjawab, "Bisa. Kalau kamu pernah mandi di atas kuburnya, dia akan mengikuti sampai kamu mandi terakhir kalinya." Setelah pengakuan Pak Samin bahwa komplek ini dibangun di atas makam dan teror pocong mulai menarget rumah demi rumah, aku merasa hidup di neraka yang disamarkan dalam bentuk perumahan mewah. Malam itu, rumah kami sunyi. Tapi, bukan sunyi yang menenangkan. Lebih mirip sunyi yang menekan dada, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik tirai atau di bawah lantai kamar mandi. Aku memutuskan tidur di kamar ibu dan ayah. Mereka tak keberatan, malah tampak lega. Tapi tak lama, setelah lampu dimatikan, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ketukan dari ventilasi kamar mandi. Kali ini lebih cepat, seperti seseorang mengetuk dengan gelisah. Ayah memberanikan diri memeriksa, tapi tidak ada siapa-siapa. Anehnya, setiap kali ventilasi dilihat, ada embun tebal yang mengalir turun seperti napas berat dari luar. Pagi harinya Bu Lilis, tetangga di Blok C7, datang mengetuk pintu rumah dengan wajah panik. Tangannya gemetar memegang gayung plastik warna biru. Ia membawa kabar tentang putrinya, Indah, siswi SMP yang baru saja mengalami pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Malam sebelumnya, Indah mandi seperti biasa. Ia menampung air di ember besar karena pompa air rumah mereka agak bermasalah. Ketika ia menunduk mengambil air dengan gayung, air dalam ember itu memantulkan wajah seseorang. Tapi bukan wajahnya. Indah mengaku melihat wajah pria terbungkus kain kafan dengan lidah panjang menjulur dan mata bolong menatap langsung ke arah wajahnya. Wajah itu menyeringai, tapi senyumannya bukan senyum manusia. Itu lebih seperti tarikan paksa pada mulut mati yang dipaksa tertawa. Indah spontan membuang air, berlari keluar kamar mandi tanpa sehelai benang pun di tubuhnya, sambil menjerit histeris. Sejak malam itu, dia tidak bisa berbicara. Cerita Indah menyebar cepat. Para warga makin takut menggunakan air dari ember atau bak. Banyak yang beralih ke pancuran atau shower langsung. Tapi, bahkan itu tidak menjamin keamanan. Air
Medium kehidupan kini menjadi pintu kematian, karena tak hanya di ember. Beberapa warga mengaku mulai melihat bekas jari di permukaan air bak mandi mereka. Bekas jari itu seperti mencakar permukaan air dan muncul tanpa sebab. Sore itu, aku memutuskan menemui kembali Pak Samin di pos ronda. Aku butuh penjelasan. Apa sebenarnya yang diinginkan makhluk itu? Pak Samin terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia menatapku dengan mata lelah, lalu berkata lirih, dia haus, bukan haus air, tapi haus rasa takut. Setiap ketakutan kita adalah santapan. Semakin takut kita, semakin kuat dia muncul dari air. Aku gemetar mendengarnya. Kalau begitu, kenapa dia mengintip orang mandi? Pak Samin menghembus napas berat, lalu menjawab, karena saat mandi, manusia paling telanjang, paling rapuh, dan paling takut dilihat. Kalimat itu menghantam batinku. Masuk akal, saat mandi, kita paling tidak berdaya. Dan bagi roh penasaran yang dikubur tanpa penghormatan, melihat manusia hidup mandi seperti mengejeknya, makhluk itu merasa dihina. Malam harinya, aku tidak berani mandi di rumah. Ibu mengantarku ke rumah Bu Yani yang memiliki kamar mandi luar rumah dan lebih terang. Tapi rasa aman itu hanya bertahan beberapa menit. Saat aku mencuci muka dan membuka mata, ember di bawahku bergoyang sendiri, padahal tidak ada yang menyentuh. Perlahan, permukaan air di ember itu mulai berubah, bukan karena angin, tapi karena sesuatu sedang naik dari dalam. Aku mematung. Perlahan muncul kepala pocong, terbalik, wajahnya mencuat dari permukaan air seperti menembus dimensi. Matanya menatap lurus ke mataku. Dan saat itu juga, ember air itu meledak pecah. Air tumpah ke seluruh lantai. Aku menjerit sekuat tenaga. Bu Yani berlari masuk, melihatku terduduk basah dan gemetar. Saat mereka membersihkan air dan pecahan ember, Bu Yani menemukan sepotong kecil kain kafan mengambang di genangan air. Itu bukan kain biasa. Itu beraroma busuk, seperti daging busuk, dan teksturnya seperti kulit manusia tua. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menampung air di rumah kami. Semua ember dibuang, bak mandi dikosongkan. Tapi entah kenapa, setiap pagi kamar mandi kami tetap basah, seperti habis digunakan. Padahal tak ada satupun dari kami yang masuk malam harinya. Dan yang paling menyeramkan, air keran selalu menetes meski sudah ditutup rapat. Tetesannya membentuk irama, seperti suara ketukan. Tok, tok, tok. Sejak kejadian ember pecah dan kemunculan wajah pocong di permukaan air, Komplek Mawar Asri berubah seperti kamp pengungsian spiritual. Banyak warga mulai memanggil ustadz, pendeta, bahkan dukun, tapi semuanya menyerah sebelum benar-benar membantu. Beberapa dari mereka mengaku tidak kuat tinggal lebih dari 1 malam di sini. Energinya terlalu gelap, kata salah satu ustadz sambil gemetar saat keluar dari rumah Pak Rudi. Malam Jumat, suasana di komplek lebih sunyi dari biasanya. Para wanita menutup ventilasi kamar mandi mereka dengan kain basah atau lakban. Beberapa bahkan menyegel kamar mandi mereka sama sekali. Tapi, seperti sudah bisa ditebak, teror tidak berhenti. Pukul 1.14 dini hari, terdengar teriakan dari blok B5. Aku dan ayah langsung lari ke sana bersama beberapa tetangga. Rumah itu milik Bu Ratmi, janda tua yang tinggal sendiri. Kami temukan pintu rumah tidak terkunci dan lampu ruang tamu berkedip-kedip. Suasana mencekam, apalagi ketika kami masuk ke kamar mandi. Bu Ratmi ditemukan dalam posisi terduduk di lantai, mulutnya terbuka, mata mendelik, mati. Tapi yang paling menyeramkan, lidahnya hilang. Dan dinding kamar mandi penuh dengan air yang membentuk kata, "Aku sudah lihat." Setelah kematian Bu Ratmi,
Warga sepakat tidak bisa diam lagi. Kami menggelar musyawarah darurat di mushola kecil komplek. Di sanalah Pak Samin akhirnya buka suara penuh. Ia berdiri, wajahnya lelah dan menunduk lama, lalu berkata, "Pocong itu dulunya seorang pemuda bernama Tono. Ia diperkosa oleh geng preman saat masih hidup. Dianiaya, dibunuh, lalu dikubur diam-diam di tanah ini oleh salah satu pemborong. Mayatnya tak utuh, hatinya dicongkel dan lidahnya dipotong. Warga terdiam, beberapa menahan muntah. Dia meninggal dengan rasa malu dan hina, dan sekarang ia balas dendam pada setiap orang yang melihat tubuh mereka sendiri tanpa perlindungan. Karena itu, ia muncul saat kita mandi." Seseorang bertanya, "Kenapa hanya wanita?" Pak Samin menunduk. Karena saat hidup, sebelum kematiannya, dia terakhir melihat perempuan mandi dari lubang bambu kecil di kamar mandi Reyot. Tapi dia tidak berniat jahat. Dia ketakutan, sendirian. Dia hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup normal. Dan sekarang kematiannya membuat rasa ingin tahu itu berubah jadi dendam. Beberapa warga menyarankan mengadakan ritual tolak bala besar-besaran, tapi malam itu juga teror belum usai. Pukul 03.33, saat semua warga mulai tertidur kembali, Blok C3 diteror. Nadia, gadis remaja yang sedang mandi, tiba-tiba menghilang dari dalam kamar mandi meski pintunya terkunci dari dalam. Ayahnya mendobrak masuk. Kamar mandi kosong, tapi air dalam bak penuh darah. Di tengah genangan itu, mengambang seikat rambut panjang dengan potongan lidah di tengahnya. Besoknya, warga menemukan jejak kaki basah di depan rumah masing-masing. Tapi jejak itu masuk ke rumah, bukan keluar. Bahkan di rumah yang tak ada penghuninya sekalipun. Seolah pocong itu ingin berkata, "Sekarang giliranmu." Aku sendiri mulai mimpi buruk setiap malam. Mimpiku selalu sama. Aku berdiri di kamar mandi, telanjang, dindingnya retak, air merembes dari semua sudut. Tiba-tiba, dari ventilasi muncul 2 tangan terikat tali kafan, meraih kepalaku, lalu memaksaku menunduk ke dalam bak air. Di sanalah aku melihat wajahku sendiri, tapi dengan mata bolong dan lidah menjulur panjang. Aku ingin berteriak, tapi lidahku tak ada. Dan sebelum mimpi berakhir, suara itu selalu muncul. Besok, bukan mimpi lagi. Pagi harinya, di dinding kamar mandi, kami muncul tulisan dari rembesan air. "Mandimu yang terakhir." Malam itu, hujan deras. Suara petir menggelegar tak henti, seperti menandakan sesuatu akan terjadi. Di tengah kegelapan dan gemuruh langit, suara ketukan kamar mandi kembali terdengar. Bukan hanya di rumahku, seluruh warga mendengarnya. Serentak, bersamaan. Tok, tok, tok. 3 ketukan, diulang terus, seperti aba-aba kematian. Ayah tak lagi bisa membendung ketakutannya. Ia memasang paku di pintu kamar mandi, menutup celah ventilasi dengan papan, bahkan menyegel keran air. Tapi, air masih mengalir entah dari mana. Dan malam itu, sesuatu akhirnya masuk. Pukul 2 Juli, suara jeritan memecah sunyi. Pak Rudi, tetangga sebelah, ditemukan tergantung di langit-langit kamar mandi. Lehernya terlilit kain kafan, dan tubuhnya menghadap ke atas seperti ditarik paksa dari bawah. Lidahnya, lagi-lagi, hilang. Namun, yang membuat semua orang panik, kamera CCTV di depan rumah merekam penampakan sosok putih melayang dari satu rumah ke rumah lain. Video itu tersebar. Tak ada yang bisa menyangkal lagi. Ini bukan halusinasi. Pocong itu nyata. Aku dan beberapa pemuda bersama Pak Samin akhirnya mencoba menggali informasi lebih dalam. Kami mendatangi arsip kota, mencari dokumen lama tentang lahan perumahan ini. Yang kami temukan membuat bulu kuduk merinding.
Tanah ini dulunya adalah kompleks panti sosial yang dibakar massa karena dituduh jadi tempat prostitusi terselubung dan penganiayaan. Banyak penghuni yang mati terkunci di dalam. Salah satunya Tono. Ia dipenjara di ruang mandi karena dianggap gila. Saat api membakar bangunan, ia tidak diselamatkan. Ia mati mengenaskan, telanjang, tanpa bisa berteriak karena lidahnya dipotong sebelumnya oleh preman penghuni panti. Ia meninggal dengan air sebagai saksi terakhir. Dan sekarang ia membalas. Pak Samin menangis saat membaca catatan itu. Aku salah. Seharusnya dari dulu aku bongkar ini. Tapi mereka bayar aku untuk diam. Sekarang dendamnya tak bisa dibendung. Kami semua tahu, malam ini satu dari kami akan mati lagi. Dan mungkin giliran kami. Pak Samin bersikeras melakukan ritual penebusan di mushola dengan membaca doa dan membakar kain kafan yang ditemukan di rumah-rumah korban. Tapi saat proses itu dimulai, lampu mushola padam total. Semua lilin padam bersamaan. Dan dari kamar mandi mushola terdengar isakan tangis, pelan, panjang, menyayat. Lalu dia muncul. Sosok tinggi, terbungkus kain kafan. Wajahnya hancur separuh, tapi matanya menatap penuh kebencian. Ia berjalan melayang ke arah kami. Kami semua membeku. Lalu ia menunjuk. Aku. Kau yang melihatku paling jelas. Kau yang paling takut. Maka kau paling nikmat. Tiba-tiba, semua orang terdorong mundur oleh angin tak terlihat. Aku terpental ke dinding. Cahaya merah darah memenuhi ruang, lalu gelap total. Aku terbangun di pagi hari, di dalam kamar, basah kuyup, tapi tidak terluka. Aku pikir semuanya mimpi, sampai aku menemukan paku berkarat menancap di bawah telapak kakiku. Dan di dinding kamarku, tertulis dengan darah, aku sudah masuk. Hari itu, seluruh warga berbondong-bondong mengungsi. Komplek Mawar Asri dikosongkan, dijual murah, ditinggalkan, jadi kompleks mati. Tapi beberapa waktu kemudian beredar kabar dari penjaga baru. Setiap malam, di rumah yang dulu kutinggali, keran air menyala sendiri dan ada suara tawa kecil dari kamar mandi. Kadang terekam suara orang mandi, padahal tak ada siapapun di sana. Air adalah sumber kehidupan. Tapi jika ia menjadi saksi kematian, maka setiap tetesnya bisa membawa teror. Kisah ini bukan hanya tentang pocong, tapi tentang dendam yang lahir dari pengkhianatan, penyiksaan, dan kematian yang tidak wajar. Jika kalian pernah mandi malam dan merasa seperti ada yang memperhatikan dari ventilasi, jangan lihat ke ember air. Bisa jadi dia masih di sana. Subscribe sekarang jika kamu ingin lebih banyak kisah nyata yang bikin tidurmu tak tenang. Dan ingat, selalu tutup kamar mandimu sebelum dia yang melakukannya.